Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alima fi domair wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawallakal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khata'i wal awdar, waf'alul khairat qabla dhaiki wal ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan ini atas segala nikmat, limpahan rahmat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju khairul biqa' alal wajil ard, tempat yang paling mulia di atas bumi ini, Baitullah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Tidak ada kata yang paling pantas kecuali siang hari ini kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, sehingga senantiasa kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, tidak terasa kita sudah sampai, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada tahun ini saudara-saudara kita yang dapat panggilan dari Allah, namun tahun ini mereka tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji karena memang ada situasi yang tidak memungkinkan. Tapi ada satu peristiwa besar yang terjadi atas manusia yang tidak akan terjadi kembali kecuali coba pertama kali inilah yang terjadi peristiwa besar yang dialami oleh manusia sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang bisa kita ambil untuk umat-umat berikutnya, untuk manusia-manusia yang hidup ke depannya, yaitu peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan, dalam mimpinya Allah perintahkan untuk menyembelih daripada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tujuan dan hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, hadirin, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih daripada putranya, apa jawaban putranya? Ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah. Sampai putranya pun menjawab, insyaallah kau akan mendapatkan saya, orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, Nabi Ibrahim sekian lama
sekian puluh tahun menikah tapi tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak pun. Tapi manakala Allah berikan seorang anak, seorang putra yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu kelahirannya, setelah lahir Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Inilah satu perjuangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan orang-orang yang ingin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong besar kalau orang berkata beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi tidak ada yang dikorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Nabi Ismail, tapi kecintaannya tidak mengalahkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Secinta apapun Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, secinta apapun Nabi Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar, tapi manakala perintah Allah telah memerintahkan, maka itu semua mengalahkannya. Kecintaan Allah dinomorsatukan. Kecintaan Allah tidak ada yang mengalahkan apapun dalam kehidupan di dunianya. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, hikmah apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Bahwa manakala kita ingin meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah, maka ada yang sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang kita harus perjuangkan, ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada putranya. Kita jujur, kita ini cinta kepada harta kita. Kita sangat cinta kepada dunia kita. Kita sangat cinta kepada kekayaan kita. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu sangat-sangat cinta kepada harta dan kekayaannya. Maka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, berikan apa yang paling kita cintai. Dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Sekarang tidak Allah perintahkan untuk kita menyembelih putra kita. Allah tidak perintahkan untuk kita menyembelih daripada anak-anak kita, tapi Allah memerintahkan untuk kita menyembelih daripada hewan kurban. Hewan kurban kita bisa sembelih dengan harta, dengan uang yang kita kerja keras banting tulang mengumpulkannya untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini hadirin. Harga begitu mahal, nilai rupiah begitu anjlok, pekerjaan begitu susah. Dengan apa yang terjadi pandemi, virus yang sedang masih ada di kota kita, bahkan di negara kita, Allah ingin membuktikan, hai manusia, hai umat Islam, lebih cinta mana kau kepada aku, kata Allah, atau kepada hartamu? Dalam ekonomi yang seperti ini, mari sama-sama kita perjuangkan, kita usahakan, kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti apa? Bukti takwa kita. Karena hewan kurban yang disembelih, Allah tidak menginginkan dagingnya, Allah tidak menginginkan darahnya. La yanallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menginginkan daripada darahnya, Allah tidak menginginkan daripada dagingnya. Walakin yanaluhu, akan tetapi yang Allah inginkan daripada hewan kurban yang akan kita sembelih nanti di hari raya Idul Adha adalah at-taqwa minkum. Ketakwaan kita, kecintaan kita, kepasrahan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, sekalipun dalam kondisi ekonomi seperti ini hadirin. Jangan takut. Allah kalau sudah mencintai, kalau kita sudah berani berkorban buat Allah, maka Allah pun akan membuktikan kecintaannya kepada kita. Buktinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya, bukan putranya yang disembelih, bukan Nabi Ismail yang dipotong, tapi Allah ganti, Allah tukar seketika pula, yaitu dengan seekor kambing kibas. Hari ini ekonomi kita seperti ini, susah nyari pekerjaan, ekonomi lagi menjerit, tapi kita buktikan, kita berikan sebagian harta kita kepada Allah. Setelah kita bekerja, setelah kita usaha, kita kembalikan dengan harga 3 atau sampai 4 juta rupiah untuk membeli 1 ekor kambing atau membeli patungan daripada 1 ekor sapi. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali tanda cinta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disinilah bukti hadirin. Disinilah tandanya kalau kita benar-benar mau dicintai oleh Allah, mau mendapatkan ridha Allah. Lebih sayang mana kita? Harta kita atau cinta kita kepada Allah? Lebih sayang mana kita? Dunia kita atau akhirat kita? Dibuktikan di bulan Dzulhijjah, yang masuk di bulan Dzulhijjah ini dalam kondisi pandemi virus yang masih ada di antara kita. Oleh karena itu hadirin, yang paling utama masih ada sebulan menghadapi daripada bulan Idul Adha. Masih ada sebulan waktu untuk kita mempersiapkan jiwa kita, kekuatan kita, kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, yaitu membeli daripada hewan kurban. Yang paling penting hari ini hadirin buat kita semua, mari sama-sama kita pasang niat. Saya ingin berkurban tahun ini. Saya niat kekuat-kuatan. Saya niat sekuat-kuatnya untuk membeli hewan kurban, membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita mampu membuktikan cinta kita kepada Allah, bukan hanya sebatas di mulut, tapi bukti nyata kita membeli daripada hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memelihara kita dan keluarga kita. Allah jauhkan daripada bala, Allah jauhkan daripada virus yang sedang terjadi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, Allah angkat, Allah hilangkan virus yang sedang terjadi di kota kita, bahkan di negara kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita, sahabat kita, kawan-kawan kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adatil faizin wa alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala khulafa'il arba'a dzawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma kshif annal bala, Allahumma kshif annal bala, Allahumma kshif annal bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru